Halo, masih bersama saya Arif dari Codelearn. Hari ini kita akan menerapkan Fajri Tahani ke dalam bahasa pemrograman Python. Nah, sebelumnya saya menggunakan buku dari Kusuma Dewi dan Purnomo. Nah, di sini kita akan menggunakan dataset yang ada di dalam buku Kusuma Dewi ya. Nah, yang pertama di sini kita bisa lihat data mentahnya, ada nama, tanggal lahir, tahun masuk, gaji. Nah, kita akan ambil datasetnya yang sudah di sini, yang sudah diolah. Nah, di sini ada nama, umur, masa kerja, gaji. Kemudian dari sini kita akan membuat tahapan pertamanya, kita akan menentukan dulu himpunan. Nah, untuk umur dibagi menjadi muda, parubaya, tua. Kemudian, nah ini perhitungannya. Kemudian di sini hasilnya, hasil dari fungsi keanggotaannya. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk masa kerja, himpunan masa kerja dibagi menjadi baru sama lama. Nah, ini hasilnya derajat keanggotaannya ini. Kemudian untuk gaji dibagi menjadi 3, rendah, sedang, dan tinggi. Oke, kemudian ini hasilnya. Nah, tahapan pertama kita buat dulu datasetnya. Dataset yang tadi yang dari atas ini. Nah, biasanya saya menggunakan Excel untuk awal perhitungan. Nah, dari Excel nanti kalau sudah jalan baru saya akan mengimpor ke database MySQL. Biasanya seperti itu. Oke. Yang pertama kita buat dulu datasetnya ini di Excel. Oke, di sini saya besarkan. Oke, yang pertama kita buat dulu NIP-nya, kemudian ada namanya, kemudian umur, kemudian ada masa kerja, kemudian ada gaji. Oke. Nah, NIP-nya ID 01, ID 02. Kita buat sampai 10. Oke, kemudian namanya di sini yang pertama Lia, selanjutnya Iwan, kemudian Sari, kemudian Andi, selanjutnya Budi, Amir, kemudian Rian, ada Kiki, dan ada Alda, kemudian Yoga. Oke, selanjutnya untuk umur Lia di sini 30, Iwan 48, kemudian untuk Sari 36, untuk Andi 37, kemudian Budi 42, untuk Amir 39, Rian 37, untuk Kiki 32, Alda 35, adanya Yoga 25. Oke, untuk masa kerjanya Lia 6 tahun, Iwan 17, kemudian Sari 14, kemudian Andi 4, kemudian Budi 12, Amir 13, Rian 5, 1 Kiki, kemudian 3 untuk Alda, 2 untuk Yoga. Kemudian gajinya di sini saya hapus 3 digit ke belakang biar lebih gampang perhitungannya. Ini 750, 1500, kemudian 1255, kemudian 1040, kemudian 950, 1600, 1250, 550, kemudian 735, 860. Oke. Nah, selanjutnya kita simpan filenya, kita save. Oke, kemudian masuk ke sini. Saya biasanya simpan di sini, kemudian kita ke user. Kemudian kita masuk ke dokumen. Oke. Di sini saya sudah membuat folder Fuzzy Logic, kita masuk ke sini saja. Kemudian di sini kita buat dataset. Kemudian kita simpan dengan file karyawan, data karyawan. Kita save ke dalam
CSV yang ini ya, kan ada 3 nih, yang koma delimit. Oke, kemudian save. Oke, selanjutnya kita close dulu, kita masuk ke Anaconda kita. Nah, ini tampilan dari Anaconda Navigator. Nah, kita rapikan, kita buat environment sendiri. Kita masuk ke sini, cara membuat di sini kan, kita buat environment. Nah, kemudian kita create di sini, kita kasih nama, misalkan kita buat fuzzy kan, kita fuzzy gini, fuzzy. Oke, kemudian kita pilih patternnya, ini serinya bisa dipilih, saya ambil yang terbaru, kemudian saya create. Oke, ini masih menunggu ya. Ada error, kita oke dulu. Mungkin karena versi 38 belum sempurna ya. Biasanya saya pakai 37. Tapi kita coba dulu. Oke, sorry saya nggak connect. Oke, harus connect ya di sini. Oke. Kita buat lagi fuzzy. Jadi kita untuk membuat environment ini kita harus connect internet karena kita akan mendownload library-nya gitu. Nah, ini yang figure ini kan baseroot ya kan. Ini yang jalan kan baseroot. Nah, di bagian kanan ini adalah library yang sudah terpasang. Nah, kita akan buat baru nih. Fuzzy, kita create. Nah, harus connect internet ya di sini. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, di bawah ini bisa dilihat ini proses mendownload pack library defaultnya. Nah, ini jadi defaultnya tuh cuma segini nih library-nya. Oke, kemudian ini kan dilihat kalau kita klik ini berarti yang akan jalan ini. Nah, posisinya ini berarti ini jalan di fuzzy. Oke, ini udah bener. Kita ke home lagi. Nah, di sini kita install Jupyter. Kalau kita membuat environment baru, ini masih belum ada yang terinstall nih, yang bagian ini. Kalau yang ini udah ada, ini karena saya udah masang di PC saya jadi kedetek. Nah, ini kita Jupyternya ini kita install dulu. Oke, ini masih proses mendownload ya. Jadi harus connect internet. Ya, ini sudah terpasang, kita launch ini. Berarti kan ini yang jalan di environment fuzzy, kita launch di sini. Notebooknya. Notebook ini sebagai text editor lah. Oke, kemudian kita masuk ke folder tadi kita. Nah, ini kan fuzzy logic ini masuk. Nah, ini dataset kita sudah ada di sini. Kita back di sini. Nah, di sini klik kita membuat file text editor, kita pilih Python 3. Oke, biasanya saya kalau kayak gini saya close dulu nih. Saya close lagi. Leave. Nah, di sini kan ya ada tanda namanya nih. Terus warnanya hijau ini berarti aktif. Kita sudah dulu dan kita klik lagi, kita rename. Misalkan saya tulis di sini fuzzy gitu ya, fuzzy karyawan. Oke, kemudian kita rename. Oke, kita klik lagi. Nah, ini tampilannya. Oke. Nah, selanjutnya saya ajarkan dulu kita bisa, nah misalkan saya nulisnya fuzzy, saya mau buat judul leadernya, misalkan saya buat fuzzy tahani gitu kan judulnya tahani. Ketika cara menjalankannya shift enter untuk membuat baris baru, shift enter, klik shift enter. Nah, ini akan jadi error. Nah, caranya kita klik di sini, kita cell, kemudian kita pilih cell type, kita pilih markdown. Nah, di sini kita bisa kasih gini, misal tanda apa ini min ya, strip 3, kita shift enter, dia akan jadi kayak gini. Kalau kita tambahkan lagi di bawahnya misal gini, nah dia akan lebih tebal, bold nih. Oke, caranya tadi jangan lupa cell, kemudian tipe markdown. Nah, di sini yang pertama yang kita lakukan adalah misal kita mengimpor dulu library nanti. Oke, kemudian kita
untuk baris baru, kemudian import pandas as pd. Oke, nah cara menjalankannya jangan lupa shift enter, klik shift enter. Nah di sini ada error. Nah di sini ada error module not found error atau no module name numpy. Jadi maksudnya apa? Dari sini modul ini tuh belum terpasang. Tadi kan kita membuat environment baru fuzzy kan. Nah di environment baru fuzzy itu belum terpasang numpy dan pandas. Nah caranya gimana untuk memasang library-nya? Nah kalau udah hafal tinggal dipasang, tapi kalau belum hafal kita masuk dulu ke webnya. Kita bisa tulis gini, pip py, ini py python. Nah ini paling atas ini kita klik. Nah di sini kita tinggal nulis. Tadi kan kita butuh numpy, kita enter. Nah pilih yang paling atas ini, ada numpy kan, pilih yang paling atas. Nah pip install numpy, kita copy, klik di sini, klik copy. Nah kita masuk lagi ke environment kita di Anaconda Navigator. Nah cara memasang library masuk ke environment. Nah ini kan aktif nih di sini. Di sini kan sudah yang sudah terpasang nih, ini kan. Ini udah nambah lagi ketika kita menginstal Jupyter Notebook tadi, dia nambah lagi. Nah caranya klik di sini, kemudian open terminal. Nah ini dia akan masuk ke CMD tapi di fuzzy. Nah shift control paste. Nah kita pastekan tadi pip install numpy, kemudian kita enter. Nah kita tunggu nih, ini lagi mendownload prosesnya 13 MB download. Jangan lupa ini harus connect internet. Nah udah terpasang nih di sini nih. Kemudian kita kembali lagi ke ini successful installed. Nah kita masuk lagi ke web yang ini, klik lagi pandas. Kalau sudah hafal tinggal pip pandas install pandas, tapi ini saya contohkan dulu. Ini enter. Nah yang paling atas. Nah kita pip install pandas. Kalau kemudian kita masuk lagi ke Anaconda Navigator, klik di sini, open terminal. Nah, Ctrl V, kemudian kita enter, pip install pandas. Oke, ternyata ada error. Bentar, kita cek di bagian sini nih. Ada yang tidak cocok. Pandas, oke, ini kita cek lagi. Pandas, oh ini yang lama ini, pandas 2. Kita coba ini, pip pandas yang ini. Dan kita masuk ke ini, open terminal, kemudian kita enter. Oke, kita download dulu 9 MB. Sebenarnya tadi kita langsung pasang di sini, melanjutkan yang bawah tadi di sini tuh bisa. Nggak usah masuk ke environment lagi gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini plus. Nah ini installed pandas successful. Oke, kita close aja. Kemudian kita masuk ke dokumen tadi kita di sini. Nah di sini kan kita dari atas lagi save enter. Nah udah jalan, berarti sudah berhasil. Oke, bisa dikasih judul gini. Caranya kasih pagar import. Saya kasih biar gampang dipelajari, import library. Kemudian nah saya jelaskan dulu numpy di sini. Numpy atau numeric Python adalah library Python yang fokus pada scientific computing. Numpy memiliki kemampuan untuk membentuk objek dimensional array yang mirip dengan list pada Python. Sedangkan pandas atau Python for Data Analysis adalah library Python yang fokus untuk memproses analisis data seperti manipulasi data, persiapan data, dan pembersihan data. Jadi itu library ini. Nah, selanjutnya dari sini, nah sebenarnya kita nulis ngodingnya itu dari sini langsung ke bawahnya tuh bisa. Tapi saya tuh lebih suka dibuat rapi, langsung kita buat baris baru. Jadi kita bisa cek errornya itu per baris gini loh. Jadi bisa langsung jadi satu ke bawah itu bisa. Tapi saya lebih nyaman dibuat baris-baris ini. Nah kemudian kita mau menampilkan data Excel tadi yang ada di sini kan, dataset ini. Kita mau mengambil dataset ini di sini. Di sini kan tadi ada varian CSV kan. Nah saya ingin menampilkan itu ke sini, memanggilnya lah. Nah kita buat dulu. Saya buat nih variabelnya data karyawan. Nah sama dengan pandas, ini PD pandas read baca
CSV karena file tadi kita dalam CSV. Kemudian foldernya tadi yang diingat di sini nih, kita dataset kan file kita tuh di sini kan. Berarti mau masuk ke sini, berarti struktur datanya harus tahu posisinya. Di sini kita dataset, di dalam dataset baru datanya. Oke, berarti kita di sini tulis dulu dataset, kemudian kita masuk ke dalam foldernya. Di situ namanya karyawan.csv. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa langsung shift enter. Nah, ini berarti kalau nggak ada error berarti jalan. Misalkan ya di sini saya kasih A gini, saya shift enter. Nah, error, dia nggak kebaca nih, dia nggak tahu filenya itu apa. Makanya kalau di sini kan error nih. Maka kenapa saya buat terbaris jadi enak ngeceknya. Kalau saya taruh di sini kan errornya nggak tahu nih, bisa numpuk-numpuk. Nah, terbaris kemudian shift enter. Sorry, ini kita hapus dulu. Shift enter. Nah, bagaimana buat menampilkan datanya? Saya mau lihat datanya ini walaupun udah jalan kan kita ingin menampilkan datanya. Nah, kita bisa tulis gampang nih. Tinggal data karyawan. Tulis aja gini. Nah, tampilkan data karyawan sesuai yang tadi kita buat di dalam Excel. Kita bisa manggil ini bukan data set tapi data MySQL, database kita itu bisa. Nah, selanjutnya oke, udah sini udah paham. Nah, di sini saya ingin memisahkan setiap kriteria ya. Di sini ada 3 kan, ada umur, masa kerja, gaji. Saya ingin memisahkan kriterianya. Kita bisa membuatnya ke dalam bentuk array. Nah, caranya misalkan saya buat dulu data umur. Saya ingin buat pisah data umur ini, saya pisahkan sendiri, tampil sendiri. Nah, caranya data umur. Nah, kita buat ke dalam array kan. Nah, kita gunakan np array. Kemudian kita buat panggil data karyawan ini kan, namanya ini kan data karyawan, isinya ini kan. Nah, kita panggil nanti array data karyawan sesuai dengan namanya karyawan, kemudian kita enter. Nah, ini data karyawan, enter. Kemudian data umur sama dengan kita buat data umur dan koma P2, kemudian 0,2. Kenapa 0,2 di sini kan? Di sini kan dihitung dari 0, 1, 2. Saya mau ngambil data ini. 0,2. Data umur saya mau ambil 0,2 disimpan di dalam data umur ini. Data umur kita buat data. Jadi bacanya gini, data karyawan ini kita buat array dulu. Kemudian data isinya ini kan data umur. Kemudian data umur saya ingin ambil bagian data umurnya di bagian ini. 02. Berarti 012 umur. Nah, selanjutnya kita print. Misalkan gini, kita print gini. Print kita kasih nama misalkan indeks sama dengan 0. Merupakan ID karyawan. Koma 1 sama dengan umur. Gini. Kemudian kita enter. Kita pandas data frame dan kita tampilkan data umur sesuai namanya harus sama ya, data umur. Kemudian shift enter. Nah, oke. Nah, indeks print ini cuma untuk menampilkan ini loh, untuk memudahkan kita membaca bahwa indeks sama dengan 0 ini kan merupakan adik karyawan. Ini indeks sama dengan 0 itu merupakan adik karyawan, sedangkan 1 sama dengan umur 1 ini. Karena di sini kan kita nggak bisa ngasih judul namanya ya. Memudahkannya gitu. Nah, selanjutnya gimana untuk membuat bagian data masa kerja? Misalkan, gampang. Untuk misalkan data masa kerja, tinggal kita buat data yang bebas nama variabel. Biasanya kita buat mudah aja biar dipahami sesuai dengan data yang mau kita simpan. Di sini masa kerja sama dengan, jangan lupa np array kemudian data karyawan. Oke, sesuai dengannya tadi ya, nanti data karyawan tadi yang paling atas ini data karyawan kan kita panggil di sini. Kemudian kita data masa kerja, kita panggil data masa kerja gini. Kemudian kita buat gini, koma. Kemudian bagian 0, nah di sini dicek nih masa kerja itu di
kolom berapa? 0, masa kerja kan di sini 0, 1, 2, 3. Dari 3 di sini. 3. Oke, kemudian kita enter. Print. Kemudian kita ketik 2, indeks sama dengan 0 merupakan ID karyawan, koma 1 sama dengan di sini tadi umur masa kerja ya, masa kerja. Oke, kemudian kita jangan lupa, nah misalnya ini kita enter jalan tapi kan nggak ditampilkan nih datanya. Nah, untuk menampilkannya kita gunakan tadi pandas data frame, kemudian kita panggil data masa kerja, oke, shift enter. Oke, udah tampilkan masa kerja 6, 17, 14. Oke, kemudian selanjutnya di sini biar rapi kita buat ini, kasih judul data umur, jangan lupa shift enter. Kemudian di sini lagi data masa kerja, shift enter. Selanjutnya kita buat di sini data gaji, enter. Kita tinggal buat seperti yang tadi di atas, data gaji kita buat variabelnya sama dengan np array, kita buat arraynya data karyawan, kemudian kita enter data gaji sama dengan data gaji, kita buat arraynya kan 0,4, tadi kan 3, berarti ini 4. Kemudian kita buat print. Di sini indeks sama dengan 0 adalah ID karyawan, koma sedangkan 1 sama dengan gaji. Kemudian kita tampilkan tabelnya data frame sama dengan data gaji. Jangan lupa shift enter. Oke, udah muncul kan gajinya. Oke, mantap. Kemudian selanjutnya kita menseleksi datanya. Kenapa harus diseleksi? Biar kita pisahkan lagi. Ini tadi dalam satu tabel kita pisahkan per kriterianya kan. Tadi ada umur, masa kerja, kemudian gaji. Nah, sekarang kita mau memisahkan per itemnya. Ini orang-orangnya nih jadikan sendiri-sendiri datanya. Nah, caranya gampang nih. Caranya kita buat pertama kan tadi apa? Tadi yang pertama umur. Oke, kita buat dulu umur. Sorry, ini iya-nya sini. Nah, intinya kita mau memisahkan data dalam array tadi, tabel tadi kan. Nah, caranya kita buat dulu namanya, misalkan data tadi yang 01 tadi kan, data ID tadi kita buat gini, umur sama dengan 01. Nah, di sini np nanti sum kita tambahkan data umur. Data umur tadi ini kan harus sama dengan namanya di sini. Data umur tadi yang datanya umur ini kan, data umur isinya datanya ini. Jadi sum data umur, kemudian nah arraynya ini kan 0 1, kemudian koma 1, kayak gini caranya. Untuk kalau ingin lebih detail lagi atau lebih memahami dari ini, harus tahu dulu dasar bahasa pemrograman Python untuk menerapkan di sini. Axis sama dengan 0. Nah, di sini saya bacakan dulu. Jadi umur 01 itu kan datanya yang ID 1 ini kan. Data umur yang ID 1 umur ini. Data ID 01 30. Nah, di sini saya data umur 0 sampai 1 ditambah. 0 sampai 1 kan ini kan. 0 sampai 1 ditambah otomatis 0 ini yang diambil. Umur yang ini 30. 0 sampai 1 di sum ditambah. 0 sampai 1 di sum. Jadi, nah, kalau ingin cek caranya gampang, tinggal kita ceknya gini. Print namanya samakan aja gini, print, kita copy, print petik 2 kan gini, kasih titik 2, kemudian kasih koma, kemudian kita paste lagi, kita ambil
copy lagi, kita paste di sini. Oke, kita shift enter. Nah, mendapatkan umur 30, 01 itu umurnya 30 di sini tadi. Nah, umurnya 30. Kita pisahkan per usernya. Nah, satu contoh lagi, misalkan umur 02 sama dengan NT sum data umur 0. Ini berarti kalau ini berarti dimulai dari 1 kan. Ini 0 sampai 1 di 0 sampai 1 tadi udah diambil ditambah. Berarti 1 sampai 2 sama koma 1 koma eksis sama dengan 0. Ini sama. Nah, kemudian tinggal kita buat bahannya print Nah, kita ambil ini, klik double 2 kali, Ctrl copy, paste di sini, kasih titik 2, koma, paste di sini. Kita tinggal shift enter. Nah, muncul 48. Cek lagi 3048. Oke, biar cepet kita tinggal copy gini. Copy gini kan, copy, paste ada 10 data kan. Oke. Nah, tinggal dirubah saja di sini. Kita kasih nama variabelnya urut aja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kan tinggal urut juga kan. 0, 1 berarti di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini dimulai dari 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian tinggal ini di copy juga gini ya, copy, paste, tinggal samakan lagi sesuai dengan namanya ini kan. Tinggal berarti ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sini juga tinggal diganti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal shift enter. Udah muncul kan? Paling bawah 2535. Cek lagi 2535. Oke, ini untuk umur. Selanjutnya masa kerja. Tinggal buat aja gini masa kerjanya. Masa kerja sama, kemudian masa kerja NP sama kayak tadi, NP sum, kemudian data masa kerja. Penamaan ini harus sama yang dengan di atas ya. Kemudian kita mulai dari 0, 2, 1 dan koma 1. Kemudian kasih koma di sini. Eksis sama dengan 0. Oke, kita tes dulu nih caranya. Print. Nah, kita copy ini, paste di sini. Kasih titik 2, kemudian kasih koma, paste di sini. Oke, kemudian shift enter. Oke, ada yang error. Oke, kita cek lagi npsum data masa kerja. Ada yang error. Oh, ini dia. Oke, kita ketemu errornya. Nah, kemudian di sini tuh bukan ini, tapi oke. Dan kita shift enter. Nah, oke, masa kerja 6 tahun. Nah, selanjutnya kita tinggal di copy aja, kita samakan, paste, dan kita copy. Copy, kita paste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, kita tinggal ganti di sini nih. Ganti di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal ini juga diganti, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di sini kita ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kita copy lagi.
Kita copy lagi, kita paste. Oke, kita ganti di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini juga kita ganti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita save, enter. Oke, udah muncul semua. Berarti yang terakhir adalah gaji. Oke, gaji. Nah, untuk gaji kita buat lagi sama gaji 01 sama dengan np sum. Kita data gaji samakan dengan nama yang di atas tadi, gaji. Kemudian kita buat 0.21,1. Kemudian kita buat di sini axis sama dengan 0. Nah, kita tes dulu. Print T2 gaji, copy, paste di sini, kasih titik 2, kemudian kasih koma, paste. Di ini aja, ya nggak usah spasi. Kita enter. Oke, udah muncul ya. Jadi tinggal kita copy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kemudian kita copy yang bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tinggal kita ganti datanya, kasih nama variabel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kebanyakan ya, 1, 2, bener ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kebanyakan 1, kita hapus. Kemudian di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini 1, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini tinggal kita ganti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini hapus kebanyakan 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti gaji 1 ini kan udah, tinggal kita shift enter. Oke, gaji 01 sampai dengan 750. Yang terakhir 860, benar nggak? Kita cek. Oke deh, udah mantap. Kita sudah memecahkan data tabel tadi menjadi satu persatu usernya kan. Nah, selanjutnya kita akan membuat metode fuzzy untuk ke episode selanjutnya. Oke, jangan lupa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.